Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ada dua ayat yang akan saya sampaikan yang saya harapkan bisa menjadi penutup dari ceramah yang pernah saya sampaikan pada hari Sabtu seminggu yang lalu pada surat An-Nisa ayat 78 dan 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Shadaqallah. Pada ayat 78 Allah menyampaikan di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan dirimu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Ya, kalau dapat sesuatu yang menyenangkan, mereka akan mengatakan wa intusibhum hasanatu, ya, sesuatu yang hasanah menimpa mereka, mereka mengatakan hadi min indillah. Ini dari Allah, gitu ya. Tapi giliran kok apes gitu ya, lagi nggak enak yang dia peroleh, wa intusibhum sayatu yaqulu hadi min indik. Ini gara-gara engkau Muhammad, gitulah. Ya, ini ciri-ciri orang munafik zaman dulu itu digambarkan seperti itu. Ya, maunya enaknya sendirilah, maunya senangnya saja begitu yang didapat gitu ya. Jadi dipisahkan, yang baik datangnya dari Allah, kalau yang buruk-buruk datangnya dari Nabi Muhammad. Kemudian Allah menegaskan di penutup ayat 78, Qul kullum min indillah. Ya, katakanlah bahwa semuanya itu datang dari sisi Allah. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ini sesuatu yang harus kita imani. Ini merupakan tauhid rububiyah. Mau yang baik, mau yang buruk yang menimpa kita itu datang dari Allah. Itulah kita takwa, iman kepada takdir Allah, baik yang menimpa itu suatu kebaikan ataupun suatu keburukan. Tetapi, nah ini supaya jangan kemudian menjadi aliran qadariyah gitu ya, semua ditakdirkan oleh Allah. Tetapi Allah melanjutkan ayatnya, ya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang kebaikan yang menimpa kalian itu dari Allah, tapi yang menimpa kalian itu suatu keburukan itu dari diri kalian sendiri. Jadi ini menjelaskan pada satu sisi semuanya itu mutlak karena Allah. Ini tauhid rububiyah. Tapi sisi Allah, Allah juga menjelaskan ada aspek yang tampak sebuah sebab akibat yang itu karena kita. Jika kalau itu ada sesuatu yang salah, maka itu karena kita itu ada sebab akibatnya. Jadi jangan pasrah begitu saja. Nah ini seperti itu, ya. Ini juga jangan sampai kita ini kelakuan kita kadang-kadang ya seperti ini, persis rapat sudah diputuskan, setuju semua, sepakat semua gitu ya kan. Notulennya rapih gitu toh. Giliran nanti hasil rapat itu ternyata nggak seperti yang diharapkan. Yang disalah-salahkan ketua panitia, ketua takmir, ketua RW, dan seterusnya gitulah. Ya, ini sama dengan ini. Giliran bagus sudah dipuji-puji, wah ketua takmirnya ini Pak Tarsil ini hebat nih, wah, gitu-gitulah. Ya, ini ciri-ciri seperti itu ya benar. Disindir di sini. Apapun pada satu sisi mutlak, apapun itu mau kalian mendapatkan yang baik ataupun kalian mendapatkan yang enggak baik itu dari Allah. Itu harus diyakini. Tetapi sisi lain di ayat 79 ingat ada hukum sebab akibat di situ itu. Pada waktu yang lalu saya sudah pernah menerangkan tentang cara menatap yang tepat ya. Cara melihat yang tepat supaya kita tidak salah. Mau aliran Jabariyah ataupun Qadariyah kedua-duanya tidak sesuai dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana yang tepat? Kita meyakini ayat 78 dan 79 tadi itu.
Satu sisi Allah itu mutlak, dia berkuasa atasnya. Ada dua hal di situ, atas izin dan atas ridhonya. Tidak ada satu pun yang luput dari dua hal itu, dari Allah itu. Nggak ada Allah itu kok dipaksa, itu nggak ada. Ya, bahkan setan pun mau menggoda manusia, izin dulu pada Allah. Wa bi izzatika, gitu. Wa bi izzatik, demi izinmu, gitu. Dengan izinmu. Jadi nggak mungkin setan bisa menggoda manusia tanpa izin Allah, nggak mungkin. Tapi beda dengan manusia. Manusia itu ada izin, ada ridho, tapi ada juga tidak berani karena dipaksa, ya kan? Bukakan sel ini misalnya gitu ya kan? Ada penjahat mau membebaskan lawannya gitu kan? Itu bebas, itu bukan karena izin, itu karena terpaksa. Misalnya begitu. Bagi Allah nggak ada cerita seperti itu. Terpaksa begitu tuh nggak ada. Yang ada cuma dua, izin atau ridho. Ya, kalau kita akan mengharapkan semuanya itu tentu karena mendapatkan ridho. Nah, oleh karena itu menatapnya begini, dalam hal fi'il madi, segala apapun yang sudah terjadi, yang sudah berlangsung, past tense gitu ya, kita percaya kemutlakan tadi itu. Jangan pernah kurang 1 on pun gitu ya, 1% pun jangan pernah kurang dari itu. Tetapi terhadap fi'il mudhari', present tense, future tense, kita harus pegang kuat ayat 79 An-Nisa tadi itu. Kita berurusan dengan sebab akibat ataupun apapun, Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya lebih dahulu. Itu kita yakini seperti itu. Jadi jangan pegang salah satu, harus kita pegang kedua-duanya. Demikian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.